Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Masya Allah, mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah dalam keadaan sehat dan puasanya lancar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini Masya Allah ya, tema kita nih tentang rebahan tetapi pahala menggunung tinggi. Nah ya, ini sekali lagi jamaah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan nanti juga kita akan ada segmen mengaji online. Ini Masya Allah, jadi ini program segmen baru dari Islam itu Indah yang pastinya mendapatkan dampak positif juga bagi jamaah yang di rumah, Masya Allah. Dan nanti kita akan dipandu oleh Ustadz Syam. Nah Ustadz Syam, ini kita mengaji online bersama di rumah ini akan baca surat apa nih Ustadz? Jadi ada dua surah yang disiapkan oleh jamaah. Ada surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 Al-Mu'minun. Kemudian ada surah Al-Asr wal Asri ya. Jadi buat teman-teman jamaah sekalian silahkan dibuka Al-Qurannya, disiapkan dari sekarang. Nah ini Alhamdulillah Masya Allah kita bersyukur sekali hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Masya Allah ini dia ada Ustadz Abi Amir. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah sehat, senang banget Abi. bisa bertemu dengan Ustaz Alhamdulillah. Syam, Ustaz Maulana, Masya Allah, Kak Aca, Ya, Masya Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi semua. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Masya Allah, makasih banyak Abi atas waktunya. Nah ini aku mau sekalian tanya juga nih sama Ustadz Abi Amir. Ini kan sekarang di era milenial ini kan makin meluas ya istilahnya rebahan. Apalagi dengan adanya sosial media juga. Nah ini bener gak sih katanya rebahan ini malah menjadi bentuk sebuah nikmat Allah. Tapi ada batasannya nih dalam rebahan. Nah biar kita juga gak salah kaprah nih Abi. Nah ini seperti apa sih Ustadz Abi Amir, silakan. Dalam istilah bahasa Arab ada istilah yang bertolak belakang. Ada nikmah, lawan katanya nikmah. Sama, rebahan ini bisa menjadi nikmah, juga bisa menjadi nikmah. Nikmah artinya bencana. Kapan rebahan ini menjadi nikmat dan kapan rebahan ini menjadi nikmah, menjadi bencana. Pertama, kalau rebahan ini dikerjakan oleh seorang yang hatinya kotor, maka ketika dia berbaring menyimpan dendam, sakit hati pada orang lain, maka rebahan itu menjadi bencana bagi dia. Kenapa? Karena dia tidurnya kalau dicabut oleh Allah pada saat dia rebahan, maka dia dicabut dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang mengerikan. Makanya saudaraku, bersihkan hati sebelum rebahan. Iya ya, bersihkan hati sebelum rebahan. Karena hati yang bersih inilah yang akan kita bawa ke surga. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yang kedua, bahwa rebahan ini menjadi bencana ketika dia melakukannya sebelum melaksanakan yang wajib. Rebahan sebelum salat fardu boleh jadi kebablasan. Akhirnya rebahannya menjadi dosa. Yang ketiga, kalau dia melakukan rebahan itu karena memang malas, akhirnya bermalas-malasan, maka rebahan ini menjadi penyakit. Maka dia rebahannya akan membawa bencana bagi dia. Yang keempat, bahwa rebahan ini akan menjadi bencana bagi seseorang ketika dia rebahan karena dia membawa dosa. Habis mabok, rebahan. Habis berzina, rebahan. Maka rebahannya ini termasuk bagian dari dosa sebelumnya. Itulah hakikat rebahan. Wah, jadi bisa jadi pahala, bisa jadi dosa ya. Iya benar, jadi tergantung apa yang kita lakuin juga ya Masya Allah. Ini Abi
ini berarti bisa jadi pembelajaran juga bagi kita semua bahwa menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih ya tadi kata Abi luar Iya, biasa. Kadang kala kita kalau tidur nih ya udah asal tidur aja, nggak ada tuh pikiran kita untuk mengingat Allah untuk sebelumnya. Jadi kembali lagi ke niat kita juga. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Abi Amir. Ya ini luar biasa, langsung aja nih aku langsung mau tanya aja sama Ustadz Maulana ini ya. Nah itu sebenarnya apa aja sih yang bisa bikin rebahan kita itu akhirnya bisa jadi banyak gitu loh pahalanya tuh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Abi yang sudah datang ke Islam Tinda. Ini kehormatan besar buat kami juga karena biasanya kita cuma nonton di acaranya Abi. Hari ini sudah duduk ada di samping kami. Sekarang di sebelah kita loh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagaimana cara agar rebahan bisa dapat pahala? Mau tahu? Mau tahu? Nih, caranya adalah niat dulu, niat sebagai ibadah. Jadi rebahan itu bukan hanya sekadar rebahan. Bagaimana niat supaya dapat pahala jadi ibadah? Kan berniat begini, saya berniat istirahat supaya nanti kalau saya bangun, saya kuat ibadah. Saya kuat tahajud, saya kuat untuk melakukan ibadah berikutnya. Itulah istirahat atau rebahan yang luar biasa. Bahkan kalau perlu ada zikir. Nih, gimana bisa dapat supaya dapat pahala segunung? Baca tasbih lengkap sebelum tidur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi kalau bisa membaca subhanallah azim wa bihamdihi. Amin. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Termasuk yang ngomong ya, karena kita juga sebenarnya harusnya menjadikan segala sesuatu jadi ibadah, termasuk tidur pun jadi ibadah. Jadi ada baiknya kalau bisa jangan langsung tidur, jangan langsung, kalau biasanya kita kan maaf ya, orang tua di rumah lagi nonton, nih aku sapa-sapa nih lagi nonton, jangan cuma cuci kaki baru tidur. Bukan, sebaiknya berwudu baru tidur. Kalau cuci kaki belum tentu wudu. Tapi kalau berwudu pasti cuci kaki. Cuci kakinya. Jadi gitu. Jadi simple amalan-amalan kita. Jadi supaya kita dapat pahala segunung. Baca tasbih lengkap sebelum tidur. Ya Masya Allah. Ya jadi sekali lagi jangan lupa wudhu sebelum tidur ya. Karena kita tidak pernah tahu umur kita juga ya Ustadz ya. Jadi sekali lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Intinya. Saya bisa tambahkan sedikit? Ah boleh, boleh. Karena aku pernah ngomongin ya di satu acara pengajian. Berwudu dulu baru tidur. Ibu-ibu protes. Kalau begitu berarti saya tidak bisa disentuh suamiku dong. Aduh subhanallah. Salah, maksudnya ini berwudu baru pergi tidur. Setelah tidur terserah. Justru Ya. untuk disentuh suami wudu dulu. Wudu dulu. Masya Allah. Sehingga istri suci, suami suci. Pertemuan dalam suasana suci Iya. akan lahir anak-anak suci. Masya Masya Allah. Abi ini ada yang gak nyambung sebelah. Iya. Kayaknya Ini belum. tidak bisa Akhirnya dimengerti suci, kecuali suci. orang yang mengalami. Ngomongin siapa Iya. suci gitu kan. Dan Belum tidak mengalami. pernah mengerti kecuali orang yang mengalami. Jadi kalau mau mengerti alami dulu. Alami dulu. Kalau gitu. saya sudah pernah mengalami. Tapi- belum memulai lagi. Aduh. Udah lupa. Agak lah. Astagfirullahaladzim. Jadi Astagfirullahaladzim. mohon izin tanpa hanya sekedar jadi tidak ada masalah. Yang penting wudu baru ke tempat tidur. Orang tidur juga batal wudu. Benar. Nah artinya yang penting suci baru ke tempat tidur. Ya. Maaf ya Cah, nambahin sedikit. Gak apa-apa dong, Ustadz Maulana kita jadi tahu nih. Ya jamaah sekali lagi, pokoknya dalam keadaan apapun kita sebisa mungkin harus mengingat Allah ya. Tadi salah satunya kata Ustadz Maulana juga dengan berzikir, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya ini berikutnya ada tayangan juga yang ini viral ya di beberapa waktu lalu dan berkaitan juga dengan rebahan nih. Seperti apa kita lihat tayangannya. Nggak tahu tiba-tiba nggak geletak deh. Itu belum ada yang berani ini. Nunggu ada yang pakai perawat. Kenapa? Tiba-tiba ngeletak. Dadak ya. Ternyata ketiduran. Aduh, Bang, tidurnya jangan jauh-jauh, Bang. Tidur pinggir jalan, lagi corona tidur pinggir jalan. Aduh, udah rame tuh. Subhanallah.
Ada aja ya, tidur bisa di mana aja, di motor pun tidur loh di tengah jalan. Jadi Masya masalahnya Allah. kata yang videoin lagi corona bang. Jangan tidur kayak gitu, nggak ada yang berani deketin, belum ada yang pakai APD katanya takutnya meninggal. Serba salah kan Serba makanya. salah, Aduh iya. subhanallah Ustadz Syam ini ada aja ya kelakuannya. Ya Ustadz Syam ini kita lihat nih ya, jadi sebenarnya capek tuh bisa di mana aja gitu rebahan asal kita istirahat gitu kayaknya. Nah ini benarkah dalam Islam sendiri ternyata ada rebahan yang sangat dianjurkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Silakan Ustadz Syam. Kalau kembali kepada hukumnya izin Abi, Masya Allah tidur itu adalah mubah ya. Boleh ya mubah. Tapi tidur itu bisa menjadi sunnah ketika apa? Ketika tidurnya itu tujuannya atau niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya orang puasa yang ada sahurnya, tahajud pun ternyata ada semacam sahurnya. Apa itu? Namanya qailulah. Apa itu qailulah? Tidur siang untuk menambah semangat ibadah. Nah maka disebutkan atau bahasa lainnya nakil ya. Tidur siang atau ada yang mengatakan dalam Imam Al-Munawi mengatakan tidur tersebut adalah setelah zuhur. Imam Al-Aini mengatakan tidurnya setelah zuhur. Tapi imam yang lain mengatakan tidurnya adalah sebelum zuhur. Nah, kemudian pendapat yang lain ada apa itu qailula? Maka pendapat yang lain mengatakan adalah al-istirahah. Ya, al-istirahah yakni bukan berarti tidur. Istirahat kan nggak selalu tidur. Ya, istirahat bisa jadi cuma duduk ya. Atau istilah anak sekarang ya Rob, nggak tidur kok, rebahan doang. Tapi sampai mimpi indah gitu ya. Nggak tidur kok, nah itu yang disebut dengan qailulah. Itu dilakukannya kapan? Siang hari dan bernilai ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, qailulah lah kalian atau istirahat sianglah kalian. Karena setan itu enggak istirahat siang gitu. Jadi artinya kalau ada perintah seperti ini dari baginda Nabi, menjadilah yang hukumnya tadi mubah, menjadilah sunnah. Kalau sudah menjadi sunnah berarti siapa yang melaksanakannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidur siang? Ya udah nggak apa-apa capek aja. Ah beda ini. Kalau ini nggak dapat pahala. Tapi kalau ditanyakan kenapa tidur siang? Pengen ngikutin sunnah Nabi. Oh Masya Allah dapat pahala karena dia mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan kata baginda Nabi akan menguatkan seseorang untuk beribadah baik mulai setelah tidur siang tadi atau istirahat siang tadi sampai dengan sholat tahajudnya nanti akan bersemangat, lebih bersemangat lagi. Jadi sangat penting sekali. Bahkan di dalam surah Al-Furqan disebutkan wa ahsanu maqila. Oh, ada yang menerjemahkan ayat ini bahwasanya ashabul jannah, penduduk surga nanti itu mereka diberikan tempat mustaqar, tempat istirahat atau tempat menetap dan juga disediakan tempat khusus untuk tidur tadi, tidur siang tadi. Ya, ada namanya balai-balai Ustaz ya, baleho ya. Balai-balai. Balai-balai itu kayak tempat Oh, rebahan. Masya Allah. Kalau baleo beda lagi. Oh, beda lagi. Oh. Kalau baleo itu yang ada Oh, tulisan iya. gambar orang gitu. Ya, jadi Kalau di surga tidak ada tidur lagi. Tidak tidak ada lagi tidur lagi. Mereka sudah bersenang-senang. Wah, Bersenang-senang. enak sekali, Iya. Masya Jadi Allah. ada pun tempat Iya. tidur ya Bi, hanya Iya. sekedar untuk bersenang-senang. Karena an-naumu min alam du'af. Ya. Jadi tidur Ya, itu tidur itu. termasuk satu bahwa dia Ciri. lemah. Di surga sudah Allah abadikan dia. Allahu Dia Akbar. bersenang-senang terus di surga. Allahu Makanya Akbar. disebut Iya. balai-balai. Iya, benar. Tempat beristirahat, Masya Allah disebutkan mustaqar, tempat menetap ataupun makila atau sekedar bertransit ya bahasanya. Bertransit atau bersantai di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya ibadah ini atau istirahat ini. Dalam Al-Qur'an beberapa kali disebutkan bahkan waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Disebutkan bahwa malam itu adalah pakaian untuk kalian. Disebutkan bahwa tidur itu adalah nikmat dari Allah supaya kalian bisa beristirahat untuk khusus wabil khusus kalau guru kami mengatakan wabil khusus di dunia karena tidur itu adalah cirinya orang yang lemah sedangkan di surga nanti tidak ada lagi orang yang lemah. Makanya mufasir berbeda pendapat tentang arti maqila ini. Ada yang mengatakan qailula, ada yang mengatakan nakil, ada juga yang mengatakan tempat transit. Apa maksudnya? Kok surga kok transit bukannya abadi di sana? Ternyata transitnya itu karena Allah nanya, pengen nikmat yang lebih baik lagi enggak? Kata dia mau kemana lagi? Ke surga yang lebih indah lagi. Gitu.
Biasa, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi ada juga ya Rasulullah memang menyuruh kita untuk istirahat dulu Istirahat, gitu. siang. Untuk melakukan ibadah-ibadah Betul. lagi. Ini saya mau info, nanti setelah ini kita akan ada segmen mengaji online di rumah saja bersama Islam itu Indah. Dan insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Syam. Kita akan mengaji surat apa nih Ustadz sekali lagi? Insya Allah surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100 sama bintang tamu kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, nanti kita akan langsung saja mengaji di rumah bersama Feby Palwinta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.